Dalam materi ini kita akan membahas uraian dalam beberapa bagian ya. Ini bagian yang pertama dari materi laporan dan evaluasi hasil penjualan. Di materi ini secara khusus kita akan mempelajari apa sih laporan penjualan, kemudian bagaimana cara membuat laporan penjualan. Apa sih laporan penjualan dan bagaimana cara membuat laporan penjualan. Laporan penjualan kan berarti laporan yang berisi barang-barang yang berhasil dijual. Di dalam laporan tersebut itu jenis barang-barangnya banyak. Kalau misalkan ada 10 barang, maka 10 barang tersebut dibuatlah. Barang A laku 10, barang B laku 20. Nah, cuman di sini yang ditampilkan adalah laku dalam uangnya ya. Laku dalam uangnya, jumlah uang yang diterimanya. Kemudian di laporan penjualan tersebut, ini laporan penjualannya juga dibuat berdasarkan periode waktu berkala. Ada yang laporan penjualan harian, ada laporan penjualan mingguan, dan ada laporan penjualan bulanan. Serta laporan penjualan per 3 bulan, per semester, dan laporan penjualan tahun. Itu tergantung periodenya ya. Kalau untuk hari ini berarti periodenya adalah harian. Laporan penjualan merupakan rincian yang terdiri dari transaksi penjualan yang dicatat berdasarkan pelanggan atau rinciannya. Laporan penjualan berarti sumber datanya apa? Data pembelian dari pelanggan beserta rinciannya. Pembelian dari pelanggan beserta rinciannya. Rincian yang dimaksud di sini bisa dalam artian rincian barang yang dibeli dan rincian harga beserta modalnya atau harga barang belinya. Di sini disebutnya HPP. Laporan penjualan berisi informasi mengenai periode penjualan, nama barang, jumlah barang yang terjual dan harga jual barang, dan total penjualan baik barang maupun secara keseluruhan, baik per barang ataupun keseluruhan. Di sini ada gambar grafik. Grafik ini menunjukkan adanya peningkatan penjualan. Sales, ya, sales ini penjualannya. Kemudian grafik yang horizontal mendatar, ini namanya horizontal mendatar, itu bulan. Kita sebut ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti kalau kita lihat penjualan paling besar terjadi di bulan Mei, ya. Manfaat dari grafik ini kita mengetahui peningkatan dari penjualan per bulannya. Bisa nggak Pak dibuat per minggu? Bisa dibuat per minggu. Bisa juga Kak dibuat per hari? Bisa, tapi kalau per hari agak banyak ya, 30 hari. Ya, paling tidak ya per minggu ya. 7 hari itu dilihat kecenderungannya. Kalau di hotel misalkan penjualan paling tinggi itu di akhir pekan. Udah kelihatan itu ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu misalkan. Fungsi laporan penjualan yang pertama mencatat dan memposting. Memposting itu memindahkan transaksi dari pihak debitur tanpa harus membuat atau melakukan pencetakan faktur atau nota debit. Jadi yang diposting apa? Yang dicatat apa? Yang dicatat adalah nama si pelanggannya beserta barang yang dijual. Ya, barang yang dijual. Di sini ditandai dengan totalnya ya, barang yang dijual 1.100.000. HPP modalnya 1.035.000. Labanya 65.000 untuk satu barang. Nama perusahaannya Material Jaya, periodenya 14 Desember 2017 sampai dengan 14 Desember 2017. Berarti ini laporan harian ya. Ini laporan harian. Bagaimana dengan laporan bulanan? Sama ya. Berarti dia lebih banyak halamannya. Ini kan halaman 1 dari 1 halaman, berarti hanya 1 halaman. Bisa aja kalau laporan bulanan itu sampai 10 halaman. Halaman 2 dari 10 misalkan. Berikutnya di sini. Sini ada studi kasus tentang fenomena adanya keinginan kenaikan penjualan tapi tidak didukung dengan kondisi ekonomi. Silakan nanti kalian baca, kalian ulas ini, nanti akan saya arahkan bagaimana membuat resumnya. Bagaimana membuat resumnya, dan ini dijadikan tugas hari ini ya. Ini dijadikan tugas hari ini.
Berikutnya, back order ini ada pembatasan dalam pemenuhan penjualan. Jadi perusahaan itu bisa saja membuat aturan bahwa penjualan minimalnya sekian.